warahmatullahi wabarakatuh. I want to explain about our paper. I and my team, and I will to presenting in the Indonesian language. Thank you. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang presentasi paper kami dengan judul Analisis Representasi Semiotik Tradisi Event Budaya Molabotumbe di Sulawesi Tengah, Indonesia. Paper ini diikutkan dalam conference NAKOS 6. Saya dengan tim, saya Dr. Nuryati Samatan, Dr. Nur Aini Abdullah, Dr. Kiyayati Yusriyah, Yusuf Maulana, dan Siti Zulzila. Pendahuluan, Molabotumbe adalah salah satu dari sekian banyak tradisi yang menjadi kekayaan budaya dari bangsa Indonesia. Tradisi Molabotumbe adalah tradisi penjemputan telur burung maleo di Banggai, Sulawesi Tengah. Tradisi ini merupakan bagian ritual yang telah hidup sejak abad ke-16 dan hingga kini masih tetap bertahan menjadi bagian budaya Banggai Baduy. Tradisi Molabotumbe, event tradisional lintas kabupaten di Sulawesi Tengah yang selalu dilaksanakan awal Desember setiap tahun. Event ini melibatkan 3 wilayah kabupaten, yaitu Kabupaten Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan, dan Kabupaten Banggai Laut. Event ini berupa pengumpulan telur burung maleo atau manuk mamua dari keluarga pada masyarakat adat di Baduy, Kabupaten Banggai, dan penghantaran telur maleo dari Baduy melalui jalur tradisional di laut di Kabupaten Banggai Laut, dan penerimaan telur oleh masyarakat adat di Banggai Laut yang dahulunya merupakan pusat pemerintahan wilayah Banggai Bersaudara, Banggai, Banggai Kepulauan, dan Banggai Laut. Event yang populer di Baduy dengan istilah Molabotumbe ini akan terus dilaksanakan karena tidak ada pilihan lain kecuali melaksanakannya. Pelaksanaan penghantaran dan penerimaan telur ini merupakan amanah leluhur yang telah berlangsung sejak tahun 1600-an pada masa pemerintahan Raja Maulana Prince Mandapar. Sangat diyakini bahwa kelalaian dalam melaksanakan tradisi ini adalah kesalahan kolektif yang dapat menimbulkan keburukan secara umum. Tinjauan pustaka pendekatan semiotika Roland Barthes. Barthes mengembangkan semiotika menjadi 2 tingkatan petandaan, yaitu tingkat denotasi dan konotasi. Denotasi adalah tingkat petanda yang menjelaskan hubungan penanda atau signifier dan petanda atau signified pada realitas yang menghasilkan makna eksplisit, langsung, dan pasti. Konotasi adalah tingkat petandaan yang menjelaskan hubungan penanda dan petanda yang di dalamnya beroperasi makna yang tidak eksplisit, tidak langsung, dan tidak pasti. Barthes juga melihat aspek lain dari penandaan, yaitu mitos yang menandai suatu masyarakat. Mitos menurut Barthes terletak pada tingkat kedua penandaan. Jadi setelah berbentuk sistem sign, signifier, signified, tanda tersebut akan menjadi penanda baru yang kemudian memiliki petanda kedua yang membentuk tanda baru. Jadi ketika suatu tanda yang memiliki makna konotasi kemudian berkembang menjadi makna denotasi tersebut akan menjadi mitos. Barthes memandang mitos sebagai sistem komunikasi dan mode makna, jenis wacana yang tidak terbatas pada komunikasi verbal dan menghasilkan komunikasi simbolik yang luas yang ditemukan di media sosial, media massa, iklan, atau propaganda elektoral. Mitos pada hakikatnya hadir di mana-mana, memandu dan mencari referensi sosiokultural dalam simbol-simbol agar logika manusia berfungsi secara alamiah. Dalam konteks semiotika Roland Barthes terlihat dalam gambar tentang signifier, signified, sign, dan mitos. Kedua, kajian teori representasi budaya. Teori representasi atau Theory of Representation yang dikemukakan oleh Stuart Hall menjadi teori utama yang melandasi penelitian ini. Pemahaman utama dari teori representasi adalah penggunaan bahasa untuk menyampaikan sesuatu yang berarti atau meaningful kepada orang lain. Teori representasi Stuart Hall memperlihatkan suatu proses di mana arti atau meaning diproduksi dengan menggunakan bahasa atau language dan dipertukarkan oleh dan antar anggota kelompok dalam sebuah kebudayaan atau culture. Representasi menghubungkan antara konsep
dalam benak kita dengan menggunakan bahasa yang memungkinkan kita untuk mengartikan benda, orang, kejadian yang nyata atau real, dan dunia imajinasi dari objek, orang, benda, dan kejadian yang tidak nyata. Kemudian metodologi, kita masuk dalam metodologi. Metode atau paradigma dalam penelitian ini adalah menggunakan paradigma kritis. Pelaksanaan penelitian didasarkan pada metode deskriptif kualitatif karena merupakan metode yang tepat untuk mengkaji sosial dan komunikasi, khususnya dalam kajian Denzin dan Lincoln. Awal mula tradisi Molabotumbe adalah saat kerajaan Banggai menjadi kerajaan modern di bawah pimpinan Raja Adi Cokro atau Adi Soko. Adi Cokro atau Adi Soko mempunyai 3 orang istri, yaitu Castella, wanita berdarah Portugis di Ternate yang darinya lahir Maulana Prince Mandapar. Yang kedua Nur Sapa, putri raja dari 3 kerajaan kecil bersaudara Motindo, Loa dan Bola di Batui yang darinya lahir Abu Kasim. Kemudian yang ketiga putri bangsawan dari 4 kerajaan kecil di Banggai yang melahirkan Putri Saleh. Saat ketika Adi Cokro hendak meninggalkan Batui menuju Banggai, mertuanya atau ayah dari istri Nur Sapa Raja Motinduk di Batui bernama Ali Asine memberikan hadiah kepadanya berupa sepasang burung maleo untuk dibawa ke Banggai. Selanjutnya, karena suatu tugas yang diembannya, Adi Cokro berangkat ke Jawa bersama anaknya Putri Saleh dengan membawa sepasang burung maleo dari Batui pemberian mertuanya. Kepergiannya yang cukup lama menyebabkan kekosongan kepemimpinan. Para perangkat kerajaan, pemangku adat, dan keturunan dari 4 kerajaan kecil di Banggai membuat rapat untuk penggantian atau pengangkatan Raja Banggai yang baru mengganti Adi Soko melalui sayembara permainan adu gasing. Dalam sayembara tersebut, putranya bernama Abu Kasim dari hasil perkawinannya dengan putri raja di Batui menjadi pemenangnya. Akan tetapi, Abu Kasim menolak diangkat menjadi raja sebelum berkonsultasi kepada ayahnya, Adi Soko di Jawa. Perangkat kerajaan kemudian mempersiapkan keberangkatan Abu Kasim ke tanah Jawa untuk menemui ayahnya Adi Cokro bersama 40 orang bayi dalam ayunan sesuai permintaan Abu Kasim. Sesampai di tanah Jawa, berbekal tanda cincin yang diberikan ayahnya, Abu Kasim akhirnya bertemu ayahnya. Dalam pertemuan tersebut, Abu Kasim menyampaikan keinginan dari pemangku adat dan masyarakat Banggai. Hasilnya, Adi Cokro menolak untuk kembali ke Banggai dikarenakan tugas-tugas yang sedang diemban di Jawa. Adi Cokro memberikan petunjuk kepada Abu Kasim untuk menemui kakaknya Maulana Prince Mandapar yang berada di Ternate, yang menurut Adi Cokro adalah figur yang tepat untuk menjadi Raja Banggai. Ketika Abu Kasim akan kembali, Adi Cokro menitipkan adiknya Putri Saleh untuk dibawa ke Banggai dan sepasang burung maleo untuk dipelihara di Banggai sebagai pembuktian bahwa Abu Kasim telah bertemu ayahnya di tanah Jawa. Sepasang burung maleo tersebut dikembalikan karena tidak dapat berkembang biak di tanah Jawa, maka berangkatlah Abu Kasim ke Ternate untuk menjemput kakaknya Maulana Prince Mandapar. Sekembalinya Abu Kasim di Banggai dengan membawa adiknya Maulana Prince Mandapar langsung menemui pemangku adat dan perangkat kerajaan Banggai untuk melaporkan hasil perjalanannya sekaligus menyampaikan pesan dari ayahnya Adi Cokro. Maka sejak saat itu terjadilah babak baru pemerintahan kerajaan Banggai dengan dikukuhkannya Maulana Prince Mandapar sebagai Raja Banggai. Sangat disayangkan sepasang burung maleo titipan Adi Cokro dari Jawa tidak dapat hidup di Banggai. Abu Kasim kemudian membawa sepasang burung maleo tersebut kepada keluarganya di Batui untuk dikembangbiakan. Ada sebuah kalimat pesan yang terkirim bersama sepasang burung maleo tersebut. Pesan yang secara turun-temurun tetap terjaga pada masyarakat adat Batui dan masyarakat Banggai. Bunyi pesannya adalah, "Kutitipkan sepasang burung maleo ini kepada keluargaku di Batui untuk dipelihara, dan apabila bertelur nanti, telur pertamanya dikirimkan kepada keluargaku di Banggai, dan jumlah telur maleo yang dikirimkan ke Banggai menggambarkan jumlah keluarga di Batui." Kita lanjut pada pembahasan tentang makna denotasi dalam prosesi upacara tradisi Molabotumbe. Yang pertama adalah pengumpulan telur. Kemudian selanjutnya adalah proses pengasapan dan penggantungan telur burung maleo. Selanjutnya adalah proses pengantaran telur dari rumah Basanyo ke pantai. Kemudian perjalanan ke Teluk Tolo untuk proses melontar. Kemudian proses penggantian telur burung maleo. Proses penghantaran perahu ke Banggai Lalongo. Perahu harus berputar 3 kali.
Kemudian proses penjemputan telur burung maleo di dermaga Banggai. Kemudian proses penyerahan telur burung maleo dari ketua adat Batui ke ketua adat Banggai. Kemudian penerimaan telur burung maleo di Keraton Banggai Laut. Perlu saya jelaskan di sini bahwa pengantaran telur burung maleo itu melintasi beberapa pulau. Yang pertama adalah di Batui, itu terletak di Banggai Daratan, dan kemudian mereka naik kapal menuju Pulau Peling untuk mampir sebentar. Kemudian sesudah itu mereka mampir di Labobo, Pulau Labobo, dan untuk mengganti pembungkus telur maleo dan untuk melontar serta menghanyutkan pembungkus telur burung maleo di laut, dan sesudah itu barulah memasuki Pulau Banggai. Jadi ada 4 pulau yang mereka lewati yang menggambarkan bahwa seluruh, dan itu terdiri dari 3 kabupaten yang melambangkan persaudaraan dari 3 Banggai, yaitu Banggai Kepulauan, Banggai Kepulauan, dan Banggai Laut. Selanjutnya, makna konotasi dari tradisi event budaya Molabo Tumbe. Pada tradisi budaya Molabo Tumbe ini terdapat pemaknaan konotasi yang sangat erat maknanya dengan persaudaraan, bahwa masyarakat adat Batui belum dapat mengkonsumsi telur burung maleo hasil panen musim itu sebelum telur pertamanya diantarkan kepada keluarganya di Banggai Laut dan rombongan pengantar kembali ke Batui. Di sini ada makna tentang kesabaran, tentang kebersamaan. Kita lanjut pada mitos Molabo Tumbe. Berdasarkan analisis makna-makna yang dijabarkan, terdapat satu konsep yang disebut dengan hierofani. Hierofani dapat diartikan sebagai suatu perwujudan atau penampakan diri dari yang sakral. Dalam sejarah agama-agama, mulai dari agama suku bangsa yang berkebudayaan sederhana sampai kepada agama bangsa yang sudah berkebudayaan maju, terdapat banyak hierofani sebagai bentuk dari manifestasi yang sakral. Event yang populer di Batui dengan istilah tumpe ini akan terus dilaksanakan karena tidak ada pilihan lain kecuali melaksanakannya. Jadi ada tradisi dan kepercayaan dari masyarakat Batui maupun Banggai bahwa jika pengantaran telur burung maleo ini tidak dilaksanakan, maka akan menjadi sebuah kesalahan kolektif yang hasilnya nanti adalah mereka akan mendapatkan bala atau sejenisnya. Makanya tradisi pengantaran telur burung maleo ini akan tetap dilaksanakan dan tidak ada pilihan lain kecuali untuk melaksanakannya. Kita tiba pada kesimpulan yang pertama bahwa penelitian ini menggunakan studi semiotika untuk mengetahui wujud simbolik, makna denotasi dan makna konotasi, serta interpretasi makna mitos untuk menyimpulkan representasi tradisi adat budaya Molabo Tumbe di Banggai, Sulawesi Tengah. Berdasarkan hasil penelitian ditarik kesimpulan pemaknaan denotatif pada tradisi adat Molabo Tumbe, yaitu berupa serangkaian kegiatan dalam prosesi penjemputan telur burung maleo dari Batui, Kabupaten Banggai ke Keraton Banggai Laut. Yang selanjutnya terdapat pemaknaan konotasi yang erat dengan makna persaudaraan, bahwa masyarakat adat Batui belum dapat mengkonsumsi telur burung maleo hasil panen musim itu sebelum telur pertamanya diantarkan kepada keluarganya di Banggai Laut dan rombongan pengantar kembali ke Batui, serta adanya mitos dan kepercayaan bahwa kelalaian dalam melaksanakan tradisi ini adalah kesalahan kolektif yang dapat menimbulkan keburukan secara umum. Terakhir, makna mitos, makna terdalam yang biasanya konvensional menggambarkan masyarakat Banggai khususnya pada tradisi Molabo Tumbe menghormati sistem kekeluargaan dan persaudaraan. Selain itu, tidak melupakan sejarah dalam keluarga mereka. Sekian dari presentasi saya pada saat ini. Terima kasih. Selamat berkonferensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.